Selamat sore close friends semuanya yang sedang ada berkegiatan khusus atau lagi di jalan, di motor, di mobil, semuanya. Halo guys, kembali lagi di Close Talk, di podcast kesayangan kita. Gila. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Sangat-sangat spesial, udah kayak martabak telur. Yaitu Fikri Rahmatullah, yang dimana dia adalah seorang mahasiswa UBSI yang sudah punya banyak pengalaman. Salah satunya di dunia perfilman. Dan beliau ini sudah karirnya itu udah lumayan, udah bagus banget kan. Tapi dia ini masih ingin berkuliah. Oke, kita kenalkan Fikri Rahmatullah. Halo teman-teman. Oke, bisa perkenalan dulu nih. Kira-kira Kan udah tahu. Iya, maksudnya nama gitu kan, mahasiswa mana gitu. Nama gua Fikri. Oke. Gua salah satu mahasiswa juga di UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika. Anjay. Nimnya mana nih nimnya? Nimnya 44 ya, Enggak usah disebut ya. Oke. Gua Prodi. Prodinya. Ya, betul banget Prodi itu. Apa sih prodinya? Prodinya ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi dan bahasa. Bahasa dan Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Nah, itu dia. Oke, terus minatnya di mana nih? Udah pasti di PR. Di PR. Enggak, di broadcast. Oke, di broadcast. Oke, gue mau nanya nih. Kan pengalaman lu udah banyak nih. Ya, kayak pengalaman kerja lah, film atau semacamnya. Kenapa lu masih pengen mentingin kuliah gitu kan? Kenapa masih mau mentingin kuliah? Iya, apa yang lu cari gitu di perkuliahan? Yang pertama mungkin ya ilmu lah. Ilmu. Gue ngerasa diri gue, ilmu gue kan masih kurang lah. Oke. Ya. Terus ya ada kesempatan. Sebelumnya kan gue tuh sebenarnya kan spare-nya udah terlalu lama nih. Gue dari lulus sampai sekarang kuliah tuh gue lumayan jauh lah. Oke. Gue tuh lulusan tahun 2019. Dan dari 2019 sampai masuk itu 2024 itu gue baru ada kesempatan di 2024 tuh. Oh, 2024. Ya, ada rezeki lah gue akhirnya untuk kuliah. Tuh. Berarti impian kuliah ini udah impian dari lama gitu? Ya. Apa cuman pengen tiba-tiba kepikiran kuliah gitu? Sebenarnya niat kuliah mah dari awal lulus tuh kepengen gitu. Kepengen. Tapi karena ada masalah atau sesuatu gitu kan, hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya menunda tidak dulu. Akhirnya ya di 2024 akhirnya bisa lah. Alhamdulillah. Kan? Amin. Oke. Nah, berarti sebelum sebelum kuliah di BSI ini, UBSI ini, kira-kira kenapa bisa kepilih di UBSI gitu kan? Apa yang ngedorong lu buat masuk Universitas Bina Sarana Informatika ini? Pertama karena teman-teman gue banyak di teman-temannya banyak. Ya. Oke. Di BSI kan. Awalnya D3 kan. D3. Terus sebenarnya gue nggak pengen di BSI. Sebenarnya. Awalnya gue pengen di Polimedia. Karena kan emang dia benar-benar jurusannya televisi dan perfilm kalau nggak salah. Oh iya. Yang ke situ. Tapi kan karena umur dan tahunan udah nggak bisa kan. Oke. Dan sebenarnya pengennya di IKJ. Tapi duitnya tidak. Tidak mendukung ya. Ada, uangnya tidak ada. Oke. Mendingan buat itu kan buat yang lain gitu kan, hal yang lebih benar-benar urgent ya. Kredit rumah mendingan. Kredit rumah. Nah, akhirnya gue adalah salah satu temen gue ngasih tahu, udah lu di BSI aja gitu. Di BSI aja? Ya, dia ada kok gitu. Akhirnya ya udahlah, gue datang ke BSI, gue minta formulir ya segala macem. Akhirnya masuk BSI. Masuk. Akhirnya kita sekelas nih. Gespek itu gue bersama sama orang-orang hebat. Aduh. Yang lebih hebat begini banget nih, ngeri. Enggak lah. Oke. Sebelum masuk broadcasting ini, kira-kira kenapa pengen masuk broadcast tuh? Mungkin dari awalnya kali gue pas SMK, awalnya gue tuh nyemplung sebenarnya. Gue tuh awalnya nggak tahu di dunia gini tuh gue nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Dari SMP kita cerita dari mundur aja lah. Dari gue SMP tuh gue disuruh milih kan peminatan mau masuk mana nih sekolah gitu.
gue nggak tahu nih, nggak tahu sama sekali kan mau sekolah di mana gue kan. Akhirnya ada temen gue nanya, lu masuk mana sekolah? SMK ada Citra Negara di Tanah Baru lah. Oh iya. Ngambil jurusan apa? Multimedia. Gue kan nggak tahu sama sekali kan multimedia itu apa. Terus temen gue, iya kalau gue masuk karena pengen biar dibeliin kamera. Oh, oke. Terus gue kayak punya niat kayaknya bagus juga. Terus tertarik lah. Tertarik. Akhirnya gue sempet pengen keluar karena nggak kuat kan, karena gila dunianya kayak gitu banget ya. Sekolah kayak gitu kan. Tapi entah mungkin ada jalannya gitu, tiba-tiba gue dipercayain tuh. Gue bingung gimana ceritanya, intinya gue dapat kesempatan jadi tim dokumentasi di sekolah. Oh, dari situ udah minat gue makin seneng lah sama dokumentasi fotografi kayak gitu ya. Oke. Berarti niatnya sebelum masuk multimedia itu kira-kira udah ada niatan lain belum? Niatan di mana nih? Kayak misalkan iya. Oh, enggak kan ada. Sebelum multimedia mungkin kayak gue pengen masuk akuntansi aja nih gitu kan. TKJ. Iya. Kenapa tuh di TKJ? Gue dari kecil itu udah disodorin sama orang tua gue, bokap lah. Oh, bokap. Komputer. Gue sering ngeliatin bokap gue bongkar-bongkar komputer kan. Iya. Komputer. Ya sering main game-game di komputer. Jadi nggak tahu kenapa gue pengen ke TKJ dulu, tapi dilarang. Berarti melenceng tuh dari TKJ ke multimedia. Okay. Akhirnya broadcasting. Kuliah di broadcasting. Wah, benar-benar berarti udah nerusin dari SMK ya. Dari nerusin SMK berarti udah punya basic yang masih kurang lah. Masih kurang. Banyak. Kira-kira ada dampak dari kuliah gak sih yang nyatu ke karya? Maksudnya kayak misalkan nih dengan kuliah karya gue jadi makin bagus gitu. Dampaknya ada gak sih? Mungkin gue bisa dari kuliah gitu ya, bisa nambah relasi lah. Mungkin. Terus nambah ilmu dari teman-teman gue mungkin yang banyak yang lebih lah dari gue kan. Jadi gue dapat inspirasi lagi gitu. Oke. Ada lagi? Apalagi nih? Sekarang kan baru semester 2. Gue lagi ya fokusnya itulah. Fokusnya. Tugas kan lagi numpuk ya. Lagi UTS ya. Oke. Tadi kan lu ini tahun 2019 ya kelulusannya ya? Iya, 2019. Berarti udah kelahiran lu berapa tuh kira-kira? Gua 2007. Ya. Gua 2001. Oh. 2001. Beda dong berarti sama gue ya. Iya, kita beda setahun dong sebenarnya. Iya. Oh iya. Gue mau nanya nih, kira-kira ada ngerasa hal canggung gak sih ketika harus berbaur sama yang umurnya di atas lu atau mungkin di bawah dari lu gitu saat kuliah di BSI? Kalau canggung mungkin awal-awal gitu kan. Awal-awal doang. Awal-awal. Juga gue sebelumnya kan sering juga bergaul sama yang lebih tua gitu. Oh iya. Karena ya gue salah satu freelance lah kan, gue ngikut freelance wedding gitu kan. Iya. Jadi gue sering ketemu orang-orang random gitu, fotografer atau fotografer yang umurnya lebih tua, kadang-kadang yang umurnya sama nih yang bokap gue. Udah pada sepuh. Dengan pede gue ngemanggil abang. Padahal harusnya manggil bapak. Iya, harusnya bapak, benar-benar. Kadang emang begitu sih, kadang ada yang lebih tua, ada yang malah lebih muda lagi dari kita kan. Oke. Kalau canggung kayaknya ya awal-awal mungkin canggung gitu. Awal-awal buat mulai ya, canggung ya. Kan. Ya mungkin kebanyakan orang juga kayak gitu kan. Iya benar. Tapi dengan dari situ kan kita bisa nambah wawasan dari beberapa orang yang lebih tua atau mungkin lebih muda gitu kan. Benar. Kadang kan yang lebih muda juga ilmunya kan kita nggak tahu gitu kan. Iya kan. Jadi siapa tahu kita dapat ilmu yang belum kita tahu gitu kan. Betul. Kan lu kan niatnya nih kuliah ya kan. Nah, kira-kira ada tanggapan tersendiri gak sih dari orang-orang terdekat gitu kan, kayak udah jangan kuliah aja gitu kan, udah kerja aja gitu? Ya dari orang tua lah pertama kali kan emang ditanyain terus kan, yakin gak mau kuliah, terus kayak awalnya juga ragu karena sering tanyain gitu kan, kayak aduh kuliah nggak ya, kayak kuliah nih kayak udah nanggung gitu. Kayak Kayak kerja atau tapi kayak
pengen gitu ngerasain gimana sih gitu rasanya kuliah jadi, gitu. jadi mahasiswa gitu kan. Ya, sebenarnya gitu kan. Pengen gitu gimana rasanya jadi mahasiswa gitu. Gimana sih cara belajar mahasiswa gitu Pola kan. pikirnya juga Pola kan. pikirnya. Ya. Soalnya kalau dari sekolah kan beda lah Iya, cara belajarnya. Akhirnya meyakinkan diri, udah akhirnya masuk gitu. Ya alhamdulillah dari orang tua atau dari teman-teman sekitar nge-support. Berarti nggak ada hambatan tuh ya? Nggak ada alhamdulillah. Ya. Oke. Kalau project dalam waktu dekat ini tuh kira-kira ada gak tuh yang lagi dikerjain gitu? Project besar mungkin atau project apalah, apaan aja gitu? Project kayaknya banyak. Lagi tidak ada. Oh, lagi tidak ada. Tidak ada. Lagi benar-benar fokus dulu nih. Fokus ke kuliah. Oh, saya lagi UTS ya. Takutnya malah pecah fokusnya. Oke, jadi mau fokusin ke kuliahnya dulu ya, guys. Oke. Gitu dulu. Punya tantangan tersendiri gak sih kalau misalkan kuliah itu sambil kerja? Ada lah, bagi waktunya kan. Ya, apalagi kalau misalnya kita kuliah di weekday, terus weekend kita harus kerja gitu kan. Oke, jadi nggak ada waktu istirahat tuh. Istirahat ya. Bener-bener. Belum ntar lagi tugas. Iya. Gitu kan ya. Ada tantangannya lah. Gitu. Apalagi kalau lagi ada KP tiba-tiba kan. Nah itu kadang-kadang kan pernah tuh pas Sabtu kemarin gitu. Itu lagi ada KP terus ada kerjaan juga nih. Kerjaan udah masuk sedangkan ada KP. Harus direlakan. Berarti itu tuh teman-teman, walaupun kalian emang bisa membagi waktu kan, namanya segalanya hal kan kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Kan kedepannya gimana, jadi dipersiapin aja buat semuanya. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Oke. Terus gimana nih sebagai mahasiswa UBSI, pelajaran di kampusnya gimana? Kayak dosen-dosennya juga mungkin kaget kenapa? Gue nggak kaget lah, nggak pernah dapat pelajaran kayak gitu kan. Gue expect gue kan masuk broadcast tuh ya gue belajar tentang audio visual atau editing atau betulnya ada namanya public speaking, sosial media yang lu harus bikin akun ini, digital media fundamental. Aduh ada lagi tuh. Ya kaget lah kayak waduh kayaknya gue salah masuk jurusan gitu. Padahal mah tinggal nerusin. Nggak expect banget gue kalau gue yang jurus gue ambil tuh ada pelajaran gitu. Oh. Kirain gue tuh gue pengennya yang gue pengen kayak perfilman. Cuman fokusnya ke situ aja bidangnya gitu. Ternyata ada lagi nih step by stepnya. Gitu. Oke. Ada gak sih pengalaman lucu atau mungkin mengesankan ketika di kampus gitu? Lucu atau mengesankan atau yang wah gitu atau yang ngeri atau apa? Wah. Di kampus selama lu ngampus di UBSI ini? Apa ya? Ada sih. Tapi ya ada kayaknya. Tapi kayaknya lu lagi nggak masuk waktu itu. Oh iya. Gua tahu tuh. Gua dapat ceritanya doang. Gua kebagian ceritanya doang. Kebagian ceritanya. Aduh. Kayaknya gua nggak ada kayaknya. Iya, lu lagi yang itu yang KP itu. Iya, gua kebagian ceritanya doang. Cuman kebagian susah doang. Masalahnya ini gue juga kemarin gue jadi sampingnya pisan itu, gak tahu kenapa tiba-tiba kena kan gitu. Oh ini airnya diminum dulu nih. Cheers dong, cheers. Minum. Oke, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Bukan nggak ada sih, belum. Karena masih semester 2 nih. Soalnya juga gue kayaknya tidak terlalu memperhatikan sekitar soalnya. Oh, oke. Jadi kayak lebih cuek lah. Lebih cuek ya. Bukannya cuek, lebih kayak gue tuh orangnya bisa dibilang apa ya? Dulu tuh gue orangnya pemalu. Oh, pemalu. Gue lebih banyak nyimak orangnya dibandingkan ngomong. Gue baru bisa berani ngomong-ngomong tuh pas gue SMK baru. Jadinya kayak baru ketemu orang baru tuh kayak gitu. Makanya banyak orang yang ngiranya tuh gue sombong. Atau orang cuek banget atau apa, padahal enggak. Gue tuh kalau ketemu orang baru tuh kayak takut gitu. Kalau misalnya gue tiba-tiba ajak ngobrol atau apa, SKSD atau apa, makanya gue lebih banyak ngamatin dulu. Jadi kalau gimana nih orangnya gitu. Takutnya salah ngomong kan atau apa. Benar. Gitu jadinya. Gue untuk
arti belajar itu menurut lu apa sih? Arti belajar. Iya. Kan tadi lu pengen masuk kuliah, pengen nambah ilmu kan, belajar. Belajar belajar sebenarnya. Belajar tuh banyak lah artinya ya. Lu bisa buat membenahi diri lu sebagai manusia gitu kan. Oke. Karena konteks belajar kan nggak cuma tentang ilmu pelajaran atau ilmu di kampus atau di mana kadang kita lagi nongkrong aja kan banyak ilmu. Iya, banyak ilmu yang kita dapat kadang itu di situ bisa kita pelajarin kan. Oke. Ya gitu. Apakah kuliah ini berpengaruh buat kesuksesan menurut lo nih? Menurut lu? Buat gua atau buat orang ya? Iya, menurut lu aja. Menurut gua enggak ngejamin lu sukses karena kuliah tuh enggak ngejamin menurut gua. Enggak ngejamin. Kadang ada yang enggak kuliah juga bisa sukses kan. Iya, benar. Ya, gitulah. Kira-kira kenapa tuh bisa kayak gitu? Zaman sekarang tuh yang dibutuhin sebenarnya gitu. Ini menurut gua nih. Maaf nih teman-teman. Menurut salah. Iya, tenang aja. Soft skill sih yang harus di-upgrade, bukan masalah pendidikan. Pendidikan penting, tapi bukan pendidikan, titel penting, tapi soft skill lu harus di-upgrade lah gitu. Karena banyak juga orang-orang yang lulusannya cuman SMP tapi dia pas sudah lulusan SMP dia mau belajar gitu tentang apa. Soalnya gua adalah salah satu guru gua yang ngajarin gua tentang apa tuh? Tentang film lah. Film. Iya. Oke. Banyak dia salah satu kayak gua nganggap dia kayak abang gua, saudara. Udah dekat, padahal dia teman gua. Udah deket banget. Dekat banget. Dia yang ngajarin gua banyak hal gitu tentang perfilman gitu. Oke. Dia SMK itu nggak lulus. Tapi relasi dia keren loh. Panjang tuh, banyak banget tuh. Waduh, keren. Berarti nih broadcast ini bener-bener terbalik banget tuh sama yang lu lakuin di SMK. Kalau buat pelajarannya jauh lah, beda. Jauh. Jauh kenapa tuh? Ya dari segi pelajaran ya beda, jauh kan. Jauh. Yang di SMK ya pelajarannya cuman udah lupa kayaknya gue juga lupa. Udah terlalu lama soalnya. Kayak belajar editing lah, fotografi gitu kan. Enggak ada kayaknya gue. Fotografi enggak ada di Enggak ada gue. Enggak ada pelajaran fotografi. Gue di sekolah tuh lebih banyaknya otodidak. Oh, otodidak sendiri. Gue lebih banyak otodidak, belajar dari temen. Dari orang-orang ya. Ya, kayak belajar moto, belajar video atau apa gitu. Gue belajar dari teman-teman gue. Tapi pengalaman SMK lo ini gimana tuh? Pengalaman kayak misalnya mungkin kerja di luar SMK pernah? Kerja di luar SMK? Iya. Maksudnya pas SMK. Oh, pas SMK. Pas SMK gue mulai freelance itu, bukan freelance sih, gue mulai belajar wedding itu pas sekolah SMK. Oke, pas sekolah SMK. Ada salah satu temen gue punya abang, dia ngajarin gue. Oke. Ngajarin gue tentang wedding lah gitu. Oh iya. Jadi dia lah awal-awalnya tuh gue diajarin, terus kayak awalnya ngikut-ngikut doang, ngeliatin kan. Terus makin lama makin kayak wah ini kayak buat gini nih gitu kan. Gini caranya, ternyata kayak gini. Terus ada satu kesempatan tuh yang gue tiba-tiba langsung dikasih kepercayaan nih, coba lu posein lah nih klien gitu. Wah, gimana nih? Kegok gua. Baru pertama kali lagi. Iya, kayak dari situ banyak belajar lah gua akhirnya. Dan akhirnya gua banyak belajar juga dari dia. Oh, kayak gini dunia wedding kayak gini. Oke. Gitu. Terus dari situ juga gue banyak nambah relasi lagi, jadi dari dia terus gue dikasih relasi lagi ke teman-temannya dia, teman-teman yang lempar lagi, jadi alhamdulillah banyak kenalan. Nah itu pentingnya relasi teman-teman, relasi yang diutamain juga kan. Tapi kalau relasi nggak ada skillnya buat apa gitu kan. Menjaga relasi lu, menjaga kepercayaan lah orang-orang. Terus kan tadi kan lu SMK nih, pasti kan ada namanya PKL tuh. Iya. Lu PKL di mana tuh kira-kira tuh? Gue PKL di
Di mana? Ayo, sebut aja nggak apa-apa. Gue pernah, ya alhamdulillah dapat kesempatan. Gue pernah PKL di salah satu PH ternama yang ada di Indonesia lah. PH MD. Beh, gila. Ya mungkin di situ salah satu kesempatan lah, dapat kesempatan buat belajar. Oke. Ya tapi kurang puas sebenarnya. Gue cuman dapat waktu buat PKL di situ cuman 2 minggu. 2 minggu. Karena posisinya filmnya udah mau break kan, mau bungkus. Gue telat gitu datangnya. Telat masuknya. Okay. Jadi gue cuman kebagian 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu itu alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang gue dapat di situ. Banyak orang hebat gitu kan. Orang-orang yang wah itu ternyata dunia film tuh kayak gini. Iya. Banyak juga yang bener-bener kayak wah, ternyata ekspektasi gue nih sebagai orang yang belum terjun ke dunia film tuh beda banget gitu kan. Ya, kayak gitu. Sama yang aslinya kita jalanin kan. Jauh. Ternyata ada yang lebih seru, ada yang segala macam lah pengalamannya lah, ya kan. Banyak lah pengalamannya. Apalagi ketemu kayak ini apa kan ya. Anak sekolah yang nggak tahu apa-apa masuk ke dunia film. Ini lampu gede-gede juga ya. Ternyata ini apa? Ini harganya berapa ya? Sosok angkat lampu, padahal lampunya aja berat. Iya, ya kan, benar. Berarti lu cuma 2 minggu doang nih? 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan. Berarti lu PKL cuma 2 minggu doang? 2 minggu. Dan guru gua nggak tahu sama sekali kalau gua cuma PKL 2 minggu. Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Dan selesai 2 minggu itu gua sama temen gua kayak kita ngapain nih? Liburan. Nyari TKL lagi gimana ya? Belum ada itu kan kalau sistem film kan callingan gitu kan. Oke, callingan. Belum ada nih dapat dari Dinan deh. Padahal sempet lah ada dari Om yang di situ tuh. Ntar kalau misalnya ada itu ntar ikut lagi diajak lah gitu. Tapi belum ada kabar waktu itu. Oh, belum ada. Berarti itu 3 bulan apa 6 bulan tuh kira-kira? Gua di waktu sekolah tuh cuman 3 bulan. 3 bulan. Berarti setelah 2 minggu itu 3 bulan udah gak ada PKL lagi? Gua sama teman-teman gue itu bikin karya lah gitu. Iseng-iseng bikin iseng-iseng. Ya karena dapat ilmu nih di sini. Sosokan lah. Enggak sosokan itu belajar. Ya tapi sosokannya ngikutin banget film. Pakai lampu-lampu gitu. Iya. Padahal mah kayak enggak ya. Begitulah. Proses. Kira-kira selama lu bekerja nih di dunia media lah. Iya. Itu ada pengalaman yang ngebuat lu mengerikan gak? Maksudnya dalam artian kayak gak enak lah gitu. Gak enak gitu kan. Ada. Apa tuh kira-kira? Gua waktu itu lebih tepatnya pas zaman Covid lah gitu. Pas zaman Covid. Orang lagi susah-susahnya lah kan ya, nyari kerja atau apa. Gue sempet dapat tawaran mau nggak nih jadi editor gitu. Editor YouTuber terkenal. Aduh. Subscribernya sudah 1 juta. Dulu tuh 1 juta tuh wah. Iya, karena susah banget kan. Akhirnya gue coba samperin, lokasi lumayan lah gitu. Jauh juga gue samperin. Pas gue nyampe ke lokasi ada salah satu kata-kata yang nggak enak menurut gue. Nggak enak. Ya dia apa ya? Dia tuh kayak ngerendahin banget lulusan SMK. Lulusan SMK. Ya, pas baru nyampe tuh kayak halo kenalan gitu kan ya. Terus tiba-tiba nanya lulus kuliah enggak? Saya lulusan SMK. Ya dia sebenarnya secara nggak langsung kayak ngerendahin lah gitu. Menurut gua dia ngerendahin banget gitu kayak. Mungkin dari kata-katanya ya. Iya caranya kayak gitu. Terus kayak yang jadiin gua motivasi kayak aduh. Kayak gue harus makin banyak belajar lagi nih. Nah dari situ sebenarnya gue pengen jadi bahan buktian gue. Gue nggak mau kuliah, gue mau buktiin sama nih orang. Sebenarnya pacuan gue ke dia. Iya. Gue buktiin kalau anak-anak SMK tuh enggak, anak-anak yang lulus dari sekolah menengah tuh kagak enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi makin kesini makin gue ketemu banyak orang gitu kan. Penting ternyata ya kuliah. Kuliah penting. Oke. Penting buat beberapa orang. Mungkin beberapa orang lagi enggak gitu. Iya. Ada yang anggap penting, ada yang enggak kan. Mungkin pengalaman gak enak itulah, direndahin ya di saat kita posisinya lagi enggak, itulah direndahin. Terus kayak apa lagi ya? Terus mungkin kayak lagi ada apa, terus tiba-tiba kamera gue kenapa nih gitu kan, yang ngebuat aduh gimana nih gitu kan. Mungkin pengalaman pas wedding kali gak enak. Pas wedding. Kamera gue pernah rusak pas acara nikahan orang. Aduh. Hari H orang lagi udah akad, pengen akad nih, udah akad. Ibaratnya siapa?
Udah Siapa sih penghulunya nih? penghulu udah Mau mulai ucap ya. ijab kabul, kamera gua stuck, ngestak. nggak bisa diapa-apain. Terus Semua tombol-tombol kontrol tuh rusak tuh, nggak fungsi. Aduh, gimana tuh kira-kira solusinya? Temen gue untungnya udah ada temen kan di situ. Oke. Dia udah siap backup. Udah Tapi siap backup. alhamdulillahnya ya ada lah gitu cara jalannya, mungkin jalannya gitu bisa lagi kamera gua. Bisa lagi. Berarti emang itu tiba-tiba doang ya? Apa mungkin sebelumnya udah lu cek gitu? Sebelumnya aman. Tapi emang kameranya aja. Ya mungkin emang banyak review juga kamera itu emang banyak lah bermasalah. Ya mungkin kalian tahu lah. Mereknya dari apa? Ya, hati-hatilah. Ya. Hati-hati. Mungkin guanya perawatannya kurang. Iya, benar-benar. Tapi kan emang juga dilihat dari review kan juga banyak yang ya gitu kan. Tapi ada juga yang enggak kayak gitu. Iya benar. Ada juga kan. Balik ke masing-masing ya kan. Berarti nih lu udah dari MD, terus SMK itu selanjutnya itu udah nerusin ke freelance gitu. Gua iya. Langsung freelance, nggak kerja. Iya, gua ngikut ke abangnya temen gue itu. Oh, ngikut lah, gua sambil belajar wedding. Oke. Berarti ya gua ngikut itu tuh sambil gua pernah buka vendor wedding. Oh. Gua berempat. Dulu jadi apa tuh di situ? Videografer ya? Iya, gue sebagai videografer, gue berdua sama temen gue videografer, temen gue dua sebagai fotografernya. Oh. Ya udah jalan lama lumayan karena mungkin ada tidak kecocokan gitu. Oke. Kira kita memutuskan jalan kita masing-masing. Udah kayak ini ya tuh. Ya, apa? Tapi alhamdulillah kita berpisahnya enggak yang atau apa, kita baik-baik semua. Sampai sekarang gue juga masih nongkrong sama mereka. Oke, berarti nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Ya. Berarti sebelumnya belum pernah kerja di luar bidang media gitu? Atau pernah? Siapa? Lu? Gua. Iya. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Berarti ikut-ikut doang. Tapi dari banyak banget pengalaman lo ini, mana sih? Banyak dong. Experience lo ini kira-kira mana yang berkesan banget buat lo tuh? Pengalaman berkesan ya dari semuanya gitu ya. Iya. Berkesan tuh ya gue ya di MD itulah, di 2 minggu itu gue benar-benar banyak belajar tentang perfilman gitu. Oke. Itu kayak wah ternyata kayak gini. Mungkin salah satu pacuan gue sampai ke bisa mau gini nerusin perfilman tuh mungkin dari situ. Oke. Seru ya ternyata. Orang-orangnya unik-unik. Iya. Kebersamaannya gitu di situ. Tapi kira-kira dari pengalaman lu ini bisa lu sampein gak sih buat orang-orang yang nonton di sini kayak jangan kayak gini-gini nih gitu kan, perbanyak apa gitu kan? Ya buat pesan buat teman-teman mah yang penting banyakin belajar lah. Banyakin belajar. Asal soft skill, kemampuan lu. Kemampuan kita juga kan. Wah, perkembangannya pesat. Masa iya lu mau diganti sama AI? Iya, benar. Karena kan juga namanya dunia kan semakin makin naik gitu kan. Zamannya juga makin berubah kan. Betul. Jadi kita harus benar-benar ngikutin sesuai perkembangan zaman juga. Benar, ya kan? Benar banget. Apalagi kan juga banyak di luar sana yang lebih hebat lagi gitu kan. Itu dia. Tapi itu salah satu jadi hal yang menarik gitu kan, kayak aduh gila gue kali ini gue ketemu orang yang udah hebat gitu kan. Besoknya siapa lagi ya kita ketemu ya gitu kan. Karena di dunia ini mungkin kayak sekarang kita ketemu orang yang kayak gini. Kita ngerasanya dia hebat gitu kan. Ternyata pas besoknya kita ketemu lagi nih lebih hebat. Itulah banyak lah orang-orang hebat tapi gimana cara kitanya aja. Tetap rendah hati lah. Pesanku cuma satu. Tetap rendah hati. Lu harus attitude tuh bagus. Kalau attitude tuh bagus, orang pasti suka sama lu lah. Oke. Berarti kan selama fotografer ini kira-kira lu pernah jadi fotografer dong? Pernah, Kong? Pernah nyoba. Tapi hasil sama kliennya oke. Mungkin oke. Mungkin mereka ada yang puas mungkin ya. Berarti dari pengalaman lu ini ada pesan buat mereka semua yang sedang menonton mungkin? Yang siapa nih? Ya, pengalaman lu gitu kan. Dari pengalaman lu banyak nih ya kan. Aduh, jangan gitu dong. Banyak dong. Nah, itu kira-kira ada pesan gak buat mereka semua?
buat yang nonton. Iya, banyak banget pesan gitu, mungkin kayak ada yang mau lu sampein atau mungkin jangan kayak gini ya teman-teman, nanti kalian nggak boleh jadi gagal gitu, atau mungkin kan lu pernah ngerasain juga tuh di mana rasa titik terendah gitu kan. Nah, coba lu bisa sampein ke teman-teman kita semua. Pesan buat teman-teman mungkin kayak ya tadi aja, tetap humble aja lah. Stay humble. Oke. Satu nih, stay humble. Stay humble. Ya lu harus punya etika, bukan etika penyiaran. Etika penyiaran amat lu. Ya, etika lebih kayak menghargai banyak orang. Oke. Kalau menurut gua kayak tetap jadi orang yang rendah hati aja, nggak usah banyak ini itu. Ya. Oke, berarti pertama tuh udah paling pasti tuh dari segala aspek itu harus rendah hati. Rendah hati. Okay. Mau lu direndahin gimana pun, rendah hati aja. Rendah hati. Nggak apa-apa lu direndahin sampai lu serendah-rendah pun, biarin aja. Oke. Lu cukup buktiin aja gitulah. Mungkin ada saran buat kampus atau mungkin buat hal yang lain gitu. Saran dan harapan. Saran buat kampus. Iya. Sama podcast ini kalau bisa. Buat kampus nggak ada lah. Urusan mereka ya. Ya, gue udah bayar intinya. Nggak mau pusing-pusing gitu kan. Itu saran buat penonton juga sekalian. Buat penonton, nonton terus lah. Nonton terus, harus ya. Walaupun banyak podcast di luar sana kan, kita harus tetap support teman-teman kita yang berkarya lah gitu. Oke. Keren loh, keren. Tim-timnya keren. Mantep banget ya. Kalau bisa 50 tangan, jari. 50 tangan penuh gitu. Oke, ada lagi saran atau yang mau dulu sampaikan buat penonton? Jangan lupa subscribe lah. Itu doang tuh. Ya. Gak tahu, gue bingung. Ya gue sebenarnya bingung. Kenapa gue diundang ke situ, gue bingung. Kenapa? Itu, kita pengen mengulik sekitar pengalaman lu gitu. Apa yang mau diulik sebenarnya dari mungkin kan jadi namanya manusia kan pasti kan punya rasa gagal gitu kan. Mungkin dengan cara lu menyampaikan pengalaman lu ini, jadi ngebuat orang itu, wah, gue harus ngindarin kayak gini gitu. Ya, mungkin gue kayak gimana ya, gue ngerasa tuh kayak diri gue belum ada apa-apa. Rendah hati. Emang ini faktanya diri gue kayak belum ada apa-apanya lah, masih banyak kurangnya, masih banyak orang yang gitu. Makanya gue bingung kenapa gue yang diundang gitu. Padahal di kelas kita ada beberapa orang yang potensi lebih dari gue lah. Tapi mungkin kita ngundang lo itu karena ada sesuatu, Pi. Itu dia, aku juga. Kenapa lu bisa tahu sesuatu itu dari gua? Ya karena kan gua nggak tahu sesuatu. Mungkin karena branding lu kali gitu kan. Branding ya. Iya, dari branding lu sendiri kan. Oke teman-teman. Teman-teman close friend, jangan lupa menonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan lagi share ke teman-teman kalian yang para keluarga, teman, ayah, ibu, kakak, adik kakak lah gitu. Teman-teman kampus. Teman-teman kampus, teman-teman sekolah, teman SD semuanya, HTS, Big Burner semuanya kalian share, oke? Mantan lu yang udah nikah. Mantan udah nikah kesian doang. Oke, jangan lupa di-share supaya video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, amin. See you.